Bapak Pimpinan Komisi 3 dan Bapak-Bapak anggota yang saya hormati semuanya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit kronologi dari awal tahun 2025. Itu bertepat di bulan Januari tanggal 8, kejadiannya terjadi di lapangan sekolah. Jadi anak berkumpul di lapangan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir, Pak. Jadi rambutnya bersemir pirang, anak kelas 6 SD. Merah gitu ya, cat pirang ya? Iya, di semir pirang, ini cat merah. Jadi saya melakukan razia karena sebelumnya sudah diberitahu, sudah dikasih tahu bahwasanya yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Ternyata setelah masuk liburan semester, mereka masih rambutnya bersemir. Nah, jadi saya merazia, saya potong rambutnya. Anak yang bertiga, teman anak yang ini tadi, mereka menurut ketika dipotong, mereka menurut karena mereka merasa memang salah mereka seperti itu. Nah, yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambutnya. Jadi akhirnya saya bilang dipotong sedikit aja seperti itu. Akhirnya dia mau dipotong, setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks, nabok mulutnya. Kamu ngomong apa? Orang tua di sekolah ini ya guru kamu, seperti itu. Kalau di rumah orang tua kamu ya orang tua kamu, tapi kalau di sekolah guru inilah orang tua kamu, seperti itu, Pak. Tapi tidak ada kejadian yang berdarah atau mungkin giginya patah atau seperti apa, tidak. Refleks satu kali dan saya tidak pakai atribut apapun di tangan saya, seperti itu. Nah, dan anak itu masih masuk ke pelajaran selanjutnya. Jadi masih belajar sampai selesai, sampai pulang sekolah masih belajar. Jadi kejadiannya hari Rabu, pulang sekolah mungkin dia ngadu ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya ada datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, dia marah-marah ngomong, apa yang kau anuin dengan anak aku, kata gitu kan. Jadi saya jawab, duduk dulu bang, biar kita ngomong baik-baik kan gitu. Tapi dia tidak mau ngomong baik-baik, akhirnya marah-marah gitu. Sudah tuh sampai ngelontarin kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau kubuat, kata. Kalau udah secara kasar, secara halus, katanya kayak gitu, Pak. Jadi itu mengancam begitu orang tua, mati kau kubuat kalau tidak secara kasar atau secara halus. Iya, jadi pas hari Kamisnya kepala sekolah memanggil orang tua tersebut. Maksudnya biar mediasi, tapi hari itu saya tidak diperbolehkan ke sekolah sama kepala sekolah. Karena takutnya terjadi apa-apa sama saya gitu. Jadi kepala sekolah berbicara dengan orang tua tersebut, tapi orang tua tersebut tidak mau karena kami sudah mengadukan ini ke proses hukum seperti itu, tidak mau berdamai kayak gitu. Akhirnya dia adukannya ke Polsek Kumpe waktu itu. Nah, akhirnya saya dipanggil juga, dapat surat undangan, diwawancarai di sana, dan tanggal ada di situ tanggal berapa? Melakukan mediasi di Polsek sudah sempat juga, melakukan mediasi di Polsek sudah sempat, tapi memang orang tuanya juga tidak mau. Malahan dia menyebut kalau ada jalur yang tidak melibatkan dinas pendidikan, saya tempuh jalur itu. Seperti itu, Pak. Akhirnya kasusnya berlanjut, sampailah ke Polres. Ini saya singkat aja ceritanya, Pak. Nggak apa-apa, detail juga. Itu, Pak. Karena PD, saya nggak tahu ya, yang orang tuanya ini tokoh masyarakat atau apa di sana? Hah? Tengkulak. Oh, toke. Ya, mungkin temannya polisi. Kalau saya lihat posisi kasus ini, memang polisi salah menerapkan unsur-unsur pidananya. Dia kalau saya lihat ada visumnya ya, mohon izin Pak Ketua, ada visum, berarti kan ada berdarah atau luka itu baru ada visum. Kalau tidak ada visum,
tidak berdarah, tidak ada luka, itu juga merupakan tindak pidana ringan. Nah, saya lihat orang tuanya ini lebih pede, percaya diri karena polisi sudah menetapkan gurunya sudah jadi tersangka. Itu saya maafkan, tapi prosesnya ini sebetulnya tidak memenuhi unsur-unsur. Kita sudah membahas berapa. Ini kan mungkin besok juga ada yang mau ke Jambi. Ini tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Bukan restoratif justice di sini, restoratif justice, tapi memang polisinya tidak boleh menerapkan pasal itu, perlindungan undang-undang perlindungan anak, karena tidak memenuhi unsur-unsur itu. Niatnya itu tidak ada, niat jahatnya tidak ada. Nah, ini juga ibu disuruh lapor 1 kali 1 minggu 80 kilo. Ini polisi ini begini nih yang merusak citra Polri. Siapa Kapolda? Nah, mungkin ini memang nanti harus dihentikan penyidiknya. Penyidikannya harus dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana.